Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwan illa 'alal zalimin. Alhamdulillahil qail, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaita al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas banyak nikmat, atas begitu besar karunia rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena kita telah dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Syukur karena dengan menjadi umat Rasulullah kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj berupa ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Rasulullah, memperjalankan Rasulullah dengan kehendaknya, dengan kuasanya dalam perjalanan spiritual yang begitu cepat, begitu singkat, tetapi sudah bisa melalui jarak yang tidak terkira jauhnya. Dalam waktu yang singkat Isra dan Mi'raj itu Allah memperkenankan, mengizinkan Rasulullah untuk melihat kejadian-kejadian gaib yang dalam bahasa agama disebut as-sam'iyat. Sam'iyat ini berasal dari kata sami'a yasma'u, yang berarti yang biasanya kita cuma dengar saja, tidak kita bisa lihat, tidak bisa kita buktikan ada. Apa itu? Nikmat siksa kubur itu nggak bisa dibuktikan secara empiris, dan tidak nampak juga di depan kita nikmat dan siksa kubur. Itu yang masih di dunia. Bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan neraka? Bagaimana dengan titian sirat? Bagaimana dengan telaga Kausar? Bagaimana dengan hisab, mizan? Yang semuanya itu hanya dalam pendengaran kita saja, dalam riwayat, dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi kenapa kita dituntut untuk percaya? Disitulah letak iman bermain. Iman menjadikan kita tidak mesti sesuatu itu kita nampak, lihat, baru kita yakin. Iman yang menjadikan kita itu bisa bersabar, taat, ibadah, padahal ganjarannya dikasihnya nanti. Itu iman. Kalau tidak karena iman, berat rasanya kita mau sholat 5 waktu. Kalau tidak karena iman, percaya kepada Allah, percaya ada surga, percaya ada nikmat, percaya ada pahala, percaya ada ganjaran, kayaknya susah mau istiqomah.
Makanya Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah nikmat dan juga siksa kubur, sebagaimana juga diperlihatkan nampak dengan terang benderang jelas siapa-siapa dan apa saja siksaan di neraka dan nikmat penghuni surga. Makanya mudah sebenarnya untuk mematahkan pertanyaan orang liberal. Gimana kita tahu surga sama neraka? Oh, belum pernah ada yang ke sana. Bagaimana kita tahu surga neraka itu ada siksa, ada nikmat? Bagaimana kita tahu? Jawabannya satu. Rasulullah pernah ke sana, Rasulullah pernah ditampakkan ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Jadi kalau saya yang bicara, pejabat yang bicara, atau manusia yang bicara, semalam saya pernah ke sini, saya pernah gini, boleh kita tidak percaya, boleh kita ragu, boleh kita sanksi. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang bersabda, yang bercerita, saya diperjalankan Allah naik kendaraan bernama Buraq, didampingi oleh malaikat Jibril. Saya melihat ini ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada neraka dan penghuni-penghuni beserta siksaannya, ada surga dan nikmat-nikmat beserta penghuni-penghuninya. Kalau kita tidak percaya, gugur iman kita, gugur. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengandung, merangkum ke-6 rukun iman sekaligus. Ada percaya kepada Allah di situ, karena Allah yang memperjalankan. Asra bi abdihi. Jadi Rasulullah itu pasif, jamaah sekalian. Rasulullah itu diam tapi digerakkan, diperjalankan oleh Allah. Ibarat orang main catur itu, ya, bidak catur itu digerakkan, dia nggak bisa ngelawan. Kalau sudah tangan kita menggerakkan ke kotak hitam, ke kotak putih, ya udah bergerak. Rasulullah SAW ibarat begitu, misalnya itu, dia pasrah, dia taat, mau digerakkan sama Allah, bergerak kemana. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah, ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Percaya kepada malaikat ada di situ, karena yang mendampingi Rasulullah sebelum sampai Sidratul Muntaha, dari bumi sampai ke langit ke 6 ke 7 itu adalah malaikat Jibril, rajanya malaikat. Dan bahkan di setiap pintu langit itu ada penjaga malaikat. Ini yang nampak di langit kita, yang langitnya bumi ini, itu baru langit pertama. Ya. Tidak ada apa-apa besar luas tingginya dibandingkan langit-langit yang setelahnya. Al-imanu billah centang, al-imanu bi malaikatihi centang, al-imanu bi rusulihi. Iman kepada Rasulullah juga diuji. Kita percaya enggak peristiwa Isra dan Mi'raj ini pernah terjadi? Kalau kita masih bilang, oh kayaknya terjadi, kayak, atau mungkin konon, dongeng, berarti kita sudah meragukan Rasulullah SAW. Kayak nggak ada bedanya dengan Abu Jahal. Jadi ketika Rasulullah keesokan harinya bercerita, semalam saya begini, penduduk Mekah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sedikit ya, para sahabat semakin yakin Rasulullah itu Nabi. Sedikit jumlahnya. Oh, saya makin yakin nih. Itu yang imannya tebal. Kelompok yang kedua kan mengatakan, duh gimana ya, kemarin sih saya beriman sama Muhammad ini Rasulullah, sekarang kok jadi agak ragu nih. Bentar dulu, saya ngeliat aja mayoritas percaya atau tidak.
bimbang, dia bingung. Kelompok ketiga, wah, mengada-ngada dah. Tukang tipu bener dah. Naudzubillah. Pembohong dah, ini orang gila dah. Insyaallah. La haula wala quwwata. Orang-orang yang memusuhi Rasulullah semakin punya momentum untuk menghina Rasulullah, menjelekkan Rasulullah, meragukan Rasulullah, memperolok-olok. Apa saya bilang? Dia itu cuma pendusta. Apa saya bilang? Dia itu orang gila. Alhamdulillah. Apa saya bilang? Mana mungkin? Gak usahlah ngomong ke langit dulu. Ngomong di daratan dulu. 1.500 km ditempuh setengah malam, bahkan lebih singkat. Kalau pakai otak, kalau pakai akal, kalau pakai pikiran, ya nggak masuk. Kita naik motor, ini yang mungkin para senior-senior yang dulu masa mudanya suka ngebut, kecepatan 100, 110, 100 naik motor, nggak usah pakai helm. Apa yang terjadi? Oh, mata tuh kayak berair dan dah mulai kabur. Rambut sudah goyang. Itu kecepatan 100. Bagaimana dengan kecepatan cahaya? Harusnya hancur dong badannya Rasulullah. Harusnya remuk dong dengan kecepatan sekian. Harusnya binasa, tak tersisa. Tapi mereka lupa yang memperjalankan Allah. Yang diperjalankan kekasih Allah. Pasti dong dijaga, pasti dong dilindungi, dan Allah Maha Kuasa untuk bertindak, berkehendak apapun itu. Cepat sampai aman selamat. Itu Allah kalau sudah kun fayakun. Iman kepada kitab-kitab Allah juga ada, karena dalam surat Al-Isra yang dibaca Pak Haji Johdi tadi, Subhanallazi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Allah itu memperjalankan Rasulullah itu salah satu hikmahnya itu menghibur Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya penuh dengan ujian, susah, penderitaan, kesedihan. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kita suka ngeluh, gelisah, banyak masalah, nggak malu sama Rasulullah. Kenapa? Cobaan yang ya hampir semua umatnya rasakan itu ada dalam diri Rasulullah. Ayo kita hitung. Rasulullah lahir tidak ada bapaknya. Sebagian besar kita mungkin sempat ketemu bapak kita, bahkan sampai usia yang cukup matang. Rasulullah nggak ketemu tuh sama sekali. Dalam kandungan meninggal Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini ujian. Lahir cuma setahun 2 tahun diasuh sama ibu kandungnya, karena sebelumnya dititipkan di Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah. Jadi pelajaran sirah itu kita harus tahu, ibu susuan Rasulullah itu 2 orang. Halimatus Sa'diyah itu dari daerah Taif. Taif itu daerah ya salah satu paling suburnya lah. Ya. Di Saudi itu dingin, hijau, banyak bunga-bunga, sembalunnya lah begitu. Subur tanahnya. Itu ibu susuannya Rasulullah berasal dari Taif. Usia 6 tahun, 5 tahun ya, setelah dibedah dadanya dan dibersihkan oleh malaikat Jibril, dikembalikan kepada ibunya cuma setahun, ibunya meninggal. Ya, ibunya itu meninggal. Aminah itu meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun, kakeknya meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya cukup lama. Jadi ujiannya Rasulullah itu bertubi-tubi itu. Tidak bertemu orang terkasih, begitu ketemu meninggal oleh orang-orang terkasih.
selama di Mekah begitu diangkat menjadi nabi usia 40, hidupnya tidak mudah, diboikot secara ekonomi, sahabat-sahabatnya disiksa, ada yang mati, ya syahid. Rasulullah dilempari kotoran, dilempari duri, difitnah dengan omongan-omongan, panggilan, sebutan-sebutan. Makanya Masya Allah, kita ini nggak ada apa-apanya, betul. Itu ujiannya Rasulullah. 13 tahun di Mekah penuh dengan ujian. Makanya di 10 tahun kenabian, berapa tahun sebelum hijrah ke Madinah itu dikasih hadiah. Karena sebelumnya juga pamannya meninggal, Abu Thalib, istrinya meninggal di tahun yang sama, maka tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Dihibur sama Allah, karena statusnya adalah manusia terbaik, penghulu para nabi, pemimpin para rasul, kekasih Allah, dihibur. Kalau kita punya masalah kan belum tentu kita dihibur. Sebenarnya banyak hiburan, tapi kita nih pikirannya hiburan kita itu adalah healing gitu ya. Healing, jalan-jalan. Rasulullah jalan-jalannya paten, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Langsung lintas negara, langsung lintas alam. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah termaktub, iman kepada hari akhir termaktub dalam Isra dan Mi'raj. Kalau kita masih ragu surga itu ada, neraka itu ada, nggak usah percaya Isra Mi'raj. Untuk apa? Karena itu esensinya Isra Mi'raj. Ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Kok bisa Rasulullah itu melihat banyak hal, diperlihatkan banyak hal, padahal cuma semalam bahkan kurang. Ya mau-maunya Allah. Saat itu bisa saja di dunia itu diberhentikan waktu. Terus kita mau apa? Diberhentikan tuh. Allah penggenggam, penguasa langit dan bumi, termasuk juga waktu, diberhentikan waktu. Bisa saja sebenarnya itu lama tapi diberhentikan, wallahu a'lam. Atau juga singkat, manusia bumi berputar pada porosnya seperti biasa, tapi itu begitu cepat, singkat, sehingga Rasulullah balik itu ya sudah cuma sebentar sekali. Jadi, Masya Allah ya, kita ingat sebuah ungkapan dari seorang imam masyhur, Syekh Azam. Beliau mengatakan, ini firasyatul ulama, firasatnya ulama. Tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran, tapi beliau menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj itu begini. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, jadi manusia belum diciptakan, alam semesta diciptakan dulu, tempatnya dulu, baru makhluk yang termasuk pertama diciptakan adalah malaikat. Malaikat ini sifatnya dua, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu pasti mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini sifatnya malaikat. Ini makhluk mulia, diciptakan dari cahaya. Allah menempatkan mereka di langit awal-awal. Maka langit pun bahasanya itu pamerlah ke bumi, ke dunia. Bumi, lihat nih, makhluk yang tidak berdosa, makhluk pilihan Allah ada di langit, di bumi. Hanya ada tumbuhan, hanya ada laut, hanya ada gunung dan sebagainya. Manusia belum diciptakan. Baru setelah malaikat diciptakan jin. Jin diletakkan di bumi. Jin itu dibagi menjadi dua. Ada jin muslim yang taat kepada Allah, ada jin kafir. Di atas pundakmu, di atas punggungmu, wahai bumi, itu ada yang taat dan yang juga ingkar kepada Allah. Tapi di langit semuanya taat. Ya, kena bully lah bahasanya bumi. Sampai lahirlah Rasulullah Muhammad SAW, bumi mengatakan kepada langit, hai langit, telah lahir manusia paling mulia, telah lahir penghulu para rasul, ialah Rasulullah SAW. Bisa berbanggalah. Maka langit sebagaimana makhluk Allah yang lain itu ada rasa iri, ada rasa waduh gimana, minta sama Allah, ya Rob,
syarifna akrimna bihadan nabi. Ya Allah, muliakan kami, jadikan kami terhormat dengan nabimu ini, Nabi Muhammad, walau biziarah wahidah, walau dengan satu kali kunjungan, mau singkat mau panjang, yang penting satu kali dah nggak apa-apa. Rasulullah pernah tetap di langit sebentar. Ini Syekh Azam yang mengatakan, tidak ada di hadisnya. Jadi firasatul ulama itu perlu dipertimbangkan, perlu direnungkan, karena mereka itu manusia-manusia pilihan yang mulham. Mulham itu mendapatkan ilham gitu. Tidak sembarangan. Ulama ngelamun itu, merenung itu, ya dapat ide, inspirasi itu tidak seperti orang kebanyakan, karena mereka itu jaga wudhu, ya, zikirnya nggak putus, wirid ngajinya kencang. Ini ngelamunnya kadang ketemu solusi. Jadi ini awang-awangan, apa istilahnya, khayal-khayalannya Syekh Azam, sehingga dikabulkan permintaan langit itu. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah yang sebentar ke langit itu sudah cukup menjadikan langit merasa terhormat, merasa mulia walau sebentar. Bumi, alhamdulillah nih, Nabi kita Rasulullah itu pernah ke langit walaupun cuma sebentar. Nah, jadi tidak insecure di langit setelah itu, tidak merasa di bawah bumi, karena Rasulullah pernah singgah walaupun cuma sebentar. Di Masya Allah, jamaah sekalian rahimakumullah, memang kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj itu tidak ada lain, sholat sudah, tidak ada lain. Isra Mi'raj sholat, nuzul Quran, Quran, Maulid Nabi tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah secara sirah, surah, sarirah. Tapi kalau Isra Mi'raj udah intinya itu sholat. Bagaimana proses penyerahan satu ibadah bernama sholat itu harus dijemput, didatangkan ke sebuah tempat yang mulia untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diserahkan hadiah itu kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya sholat itu tidak menjadi sesuatu yang kita remehkan, tidak kita anggap kecil dan kita tinggalkan. Naudzubillah. Kalau masih agak nunda-nunda, pelan-pelan, ayo kita mulai on time. Tapi kalau meninggalkan, saya rasa terlalu kebangetan. Kalau sampai berani meninggalkan yang Allah perintahkan. Awalnya kan 50 tuh kali sholat. Satu hari saja 24 jam. Kita kalkulasi, berarti per setengah jam itu datang waktu sholat. Siapa yang sanggup, saya rasa? Berat. Tapi atas ide daripada Nabi Musa, Rasulullah Muhammad SAW minta mendapat keringanan, jadilah yang 5 waktu, tapi pahala ganjarannya tidak berkurang yang 50 itu. Nah, kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, ya sholat. Sholat, kalau yang 5 waktu itu sudah selesai, tidak ada pembahasan lain, maka yang kita lanjutkan adalah bagaimana kita menambah kualitas sholat kita dan kuantitas. Kualitas itu artinya ya pelan-pelan, kayak kita makin khusyuk, khudu. Khusyuk itu amaliyatul qalbi, hatinya. Kalau khudu itu amaliyatul jasadi, badannya tidak banyak gerak, tidak terlalu sering ya melakukan gerakan-gerakan yang ditakutkan, dikhawatirkan nanti membatalkan sholat. Pandangannya tidak terlalu kemana-mana. Di khudu dan khusyuk ini ya kualitasnya harus pelan-pelan ditingkatkan. Kalau kuantitas itu bicara jumlah yang agak jarang, mungkin agak berat melakukan sholat ya rawatib, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang mulai dikerjakan dari yang bisa dulu dah ya. Subuh itu ada qobliyahnya, atau yang kita sebut dengan sholat sunat fajar,
Kapan mulainya? Ba'da azan. Kerjakan di rumah bisa, di masjid bisa, di mushola bisa. Jadi itu 2 rakaat. Itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dah, enggak main-main tuh pahalanya. Lebih baik daripada, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. 1 jam 15 menit setelah azan subuh itu namanya sholat syuruk. Masuk waktu isyraq, syuruk. Saya melihat beberapa kalau kajian Ustaz Wildah biasanya nanti sampai waktu syuruk. Ya udah 1 jam 15 menit setelah azan subuh masuk sholat syuruk. Sholi sunatul isyraq, sholi sunatul syuruk sama ya. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua alam nasyrah, biasanya begitu. Boleh ayat yang lain. Setengah jam kemudian tuh masuk duha tuh. Ada juga yang mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat duha awal, karena sholat duha itu dibagi menjadi 3 waktu. Waktu pertama itu adalah syuruk, nanti sekitar jam 8 sampai jam 9, setengah 10 itu afdolnya tuh, terbaiknya, karena di situ orang lagi sibuk-sibuknya. Itu bab kedua. Ada bab ketiga adalah nanti beberapa saat menjelang azan zuhur. Ya, jadi pilih di antara 3 waktu itu. Ya, di awal kalau saya ini kerja, ngajar, kalau saya ini nggak sempat di jam 9, 10 yang afdal, di awal tadi. Ambil syuruknya, misalnya begitu. Tidak bisa tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Karena perlu kita meningkatkan kuantitas sholat kita. Zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Asar ada qobliyahnya. Maghrib itu nanti ba'diyahnya yang ditekankan, kalau qobliyahnya tidak terlalu. Isya juga ba'diyahnya yang ditekankan, qobliyahnya juga tidak terlalu. Itu perlu untuk menjadi penambah. Nanti malam ya, usi nafsi wa iyyakum, habis sholat ba'diyah berdiri 1 rakaat sholat witir bisa. Witir. Ya, kalau yang tidak yakin bangun tengah malam, nanti bisa malam sholat hajat, sholat taubat, tahajud dan sebagainya. Jadi kuantitas sholat kita itu memang pelan-pelan harus ditingkatkan. Jangan mau yang begitu-begitu saja. Nah, kita tidak bicara sholat fardu yang 5, karena yang fardu 5 itu sudah keharusan. Jadi memang sholat itu kita harus maknai sebagai hadiah dari Allah, ya, adalah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Yang kalau tidak kita lakukan, yang rugi kita, bukan Allah. Kadang orang salah paham ya. Saya tidak sholat nih, Allah berkurang kemuliaannya. Jangankan ente, jangankan kita yang sendiri, satu dunia bersepakat untuk tidak sholat, Allah sedikit pun tidak akan berkurang kemuliaan. Satu orang tiba-tiba muslim semuanya, mu'alaf semua, sholat semuanya, sedikit pun juga tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi jangan menyangka sholat itu kebutuhannya Allah, ya, tapi disukai Allah. Beda ya. Ya, Allah suka sama orang sholat, tapi Allah nggak butuh sholat kita. Tapi dengan sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka ada ungkapan begini, kalau ingin mendengar firman Allah, mendengar pesan-pesan dari Allah, ngaji, baca Quran. Kita mendengar, seakan-akan Allah berbicara sama kita, karena Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Tapi kalau kita pengen mengadu sama Allah, pengen ketemu sama Allah, pengen berbicara kepada Allah, bisa lewat doa, bisa lewat sholat. Dan sholat itu jamaah sekalian didesain oleh Allah adalah rangkuman saripati daripada ibadah. Di sana ada bacaan Quran, di sana ada gerakan fisik, di sana ada zikir, di sana ada doa. Coba semua. Maka Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat ada malaikat yang hanya kerjaannya dari awal penciptaan sampai nanti kiamat bertasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi saya bisa bayangkan begini. Allah ketika menciptakan, dah malaikat kamu tasbih dari awal penciptaan sampai nanti kiamat datang. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah ngeliatin, tasbih. Lewat lagi, ada yang hanya kerjaannya tahmid, bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lewat lagi ada yang cuma bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ada lagi cuma tahlil la ilaha illallah dan seterusnya.
Makanya ketika menghadap Allah, Rasulullah minta, ya Allah kasih saya satu ibadah yang menghimpun seluruh amalan malaikat. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, ada tahlilnya. Di sholat ada nggak itu? Ada semua. Allahu Akbar, takbir itu ada. Alhamdulillah di Fatihah ada. Tasbih subhanallah banyak sekali itu. Tahlil la ilaha illallah syahadu alla syahadat itu. Jadi bacaan-bacaan sholat itu sebenarnya adalah himpunan ya, saripati dan rangkuman serta kumpulan daripada puji-pujian yang dilafadzkan oleh malaikat-malaikat Allah yang dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Mintalah Rasulullah kepada Allah, ada nggak ibadah yang menghimpun itu semua? Karena sebelumnya tidak ada sholat yang seperti sekarang ini. Sholatnya, sembahyangnya para nabi-nabi itu ada yang mengatakan zikir, ada yang mengatakan hanya berdiri saja, ada yang mengatakan hanya kayak bersemedi, bersemayam di tempat yang tenang, sepi. Tapi yang dalam bentuk gerakan sempurna, sesempurna sholat zaman dan era Rasulullah itu pensyariatannya setelah Isra dan Mi'raj. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu di mana-mana diadakan tuh esensinya apa? Mengingatkan kembali. Kita kalau enggak diingatkan begini lupa nih, setahun sekali soalnya. Sudah setahun sekali enggak diingetin. Oke, masih ingat mungkin. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ingat enggak kira-kira? Sampai pemerintah ngasih tanggal merah, coba itu. Dan tanggal merahnya Isra Mi'raj ini perjuangan orang-orang dulu, para tokoh-tokoh muslim yang memperjuangkan ini harus diperjuangkan di merah. Dengan merah ya banyak yang senang, banyak yang bahagia, dan banyak yang peringati. Insya Allah ya, Islam itu di kalender merahnya itu ada Maulid merah ya, merah ya Maulidnya. Iya, maksud saya kalender nasional merah, libur ya. Maulid libur, Isra Mi'raj libur, Idul Adha, Idul Fitri libur. Terus sekarang ini saya dengar-dengar Ramadan ini kurikulumnya juga 2 minggu libur. Jadi ingat zamannya Gus Dur. Gus Dur itu ketika presiden 1 bulan libur. Wah, Gus Dur luar biasa itu. Ya pro kontra selalu ada. Tapi sama Gus Dur dulu diganti buat apa? Buat kegiatan Ramadan minta tanda tangan imam dulu ya. Saya masih baru SD selesai deh. Jadi sholat tarawih minta tanda tangan imam. Wah, ada yang saling tanda tangani temannya. Itu kenakalan masa lalu. Tapi intinya memang kita lihat betapa orang-orang dulu tuh memperjuangkan betul hari-hari besar Islam, sehingga bisa kita peringati, kita bisa rayakan, kita bisa adakan acara-acara yang memang untuk mengingat pentingnya sholat dan juga mengulang sedikit sejarah tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kesimpulannya kita harus tambah yakin ini memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar ada. Jangan sampai seorang muslim mukmin yang mengaku berislam, beriman ragu. Gimana kok bisa? Masih kayaknya nih, masih katanya. Takutnya gugur iman kita, gugur Islam. Mari maknai sholat sebagai sebuah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai warisan dan kenang-kenangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sudah Isra Mi'raj itu, peringatan Isra Mi'raj itu berarti sudah hampir penghujung Rajab, ya. Itu tandanya sebentar lagi masuk Sya'ban. Sya'ban itu sudah tinggal 29-30 hari lagi Ramadan. Maka terus baca doa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu terus tetap kita gaungkan minimal 1 hari sekali. Syukur-syukur bisa di setiap sholat kita. Kalau pas jamaah imamnya nggak baca itu mungkin lupa, kita yang baca dalam hati. Ya. Kalau jadi imam bisa mengingatkan yang lain, oh iya, balighna Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Kita tidak pernah tahu Ramadan kapan kita terakhir dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Betapa banyak yang meninggal maghrib itu adalah, ya isya itu adalah tarawih pertama, sebelum maghrib dia itu meninggal dunia. Ada yang begitu. Jadi nggak masuk di Ramadan. Nggak masuk di Ramadan. Insyaallah ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.